yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 buat zodiak siapa kali ini? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 buat zodiak siapa kali ini? Halo. Buat zodiak Sagittarius yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada apa katanya di keadaannya ya? Kita buka ceritanya Sagi. Ini kartunya Sagi tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Kita buka cerita tentang keadaan bulan zodiak Sagittarius di tahun 2025. Halo Sagi, ada apa katanya 2025 ini? Mudah-mudahan banyak hal yang membahagiakan ya. Ini bisa aja tiap dari bulan ke bulannya ada sambung menyambung, atau nanti di pertengahan bulan atau bulan berikutnya ada masalah baru atau ada kebahagiaan baru, bisa ya. Ini ceritanya, kita buka keadaannya. Terus anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya ya. Sagi, halo, nonton dengan bijak gitu ya. Ini kartunya, kita buka ceritanya. Sagittarius, halo, gimana kabarnya? Katanya Sagi di keadaannya di bulan-bulan tahun 2025. Ini kartunya ya. Kita mulai dari bulan Januari. Tentang Januari ada apa? Katanya di keadaannya ada penyesalan, tetapi itu penyesalan apa ya? Kayak kalau nggak diingat-ingat kadang keingat. Bulan Februari punya keyakinan yang kuat buat kemana ini, yakin yang kuat untuk memulai lagi hal baru katanya ya. Di Maret, Januari, Februari, Maret, April. Bulan April ada The Empress, udah mulai ada perkembangan. Januari, Februari, Maret, April, Mei kebaikan datang Kak, santai, ada kebaikan. Mei, Juni bingung masalah mungkin ya, karena bingung mau kemana, harus gimana. Kita buka lagi energinya di bulan Juli, ada apa katanya. Ini banyak rintangan tapi mampu ngehadapin. Nggak apa-apa, banyak masalah, banyak rintangan mah yang penting mampu buat ngehadapin. Bulan Agustus ada kebersamaan, ada pondasi hubungan yang kuat. Kita lanjut ceritanya. Halo Agustus, September lebih ke diam tapi ngikutin kata hati kemana gitu ya. Yang terbaik intuisi kuat ini di bulan September. Mau kemana arah tujuannya Sagi? September, Oktober ada perubahan besar terjadi dari keadaannya, akan ada kemajuan. September, Oktober, di November ada apa? November ada kebahagiaan yang akan datang. Kita lihat Desember ada apa? Desember mau kemana arah tujuannya katanya ya, bimbang di arah tujuan. Kita buka aja ceritanya satu persatu ya. Ini sebenarnya dari hal apa? Ini The Devil, candu ya, sesuatu yang harusnya dipisahkan, harusnya dibuang tapi enggak gitu ya. Tentang penyesalan The Devil, tadi kartu paling bawah The Devil berarti tentang hal yang seharusnya dijauhi, ditinggalkan gitu ya. Tapi ini ada penyesalan, bukan penyesalan yang harus ada di bulan Januari ini, tetapi rasa bersyukur kita gitu ya, dijauhkan sama sesuatu yang jelek. Emang kadang sesuatu yang bikin kita rusak nanti di depan saat kita melakukannya menemukan kebahagiaan gitu, ini teh biasanya dosa. sesuatu yang dibersemi sama dosa biasanya ngelakuinnya ada kenikmatan tertentu gitu ya, tapi hati-hati, setiap perbuatan kita ada balasannya nanti di depan ya. Kita buka ceritanya, ini tentang perenungan, galau, diam, ngerenungin sesuatu yang udah terjadi di keadaan sebelumnya, atau ngerenungin sesuatu yang udah kita lepaskan di keadaan sebelumnya. Tapi hati-hati juga ya, nggak baik juga kalau setiap detik, setiap jam diam, gimana mau maju. Jadi harus tetap semangat ya. Kita buka di bulan Januari ini ada kebangkitan baru, padahal ada tawaran lagi gitu ya. Ini tentang penyesalan di masa lalu yang sulit buat dilupakan, keadaan di masa lalu, padahal ada tawaran yang lebih baik lagi buat kedepannya. Ikut tawaran apa tetap aja diem? Ngebayangin sesuatu di masa lalu yang emang udah berakhir atau udah keadaannya udah lewat gitu ya.
Ini berusaha ngeyakinin Kak, berusaha meyakinin, berusaha saling meyakinkan, sama harus bisa ngeikhlasin sesuatu yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Jangan terus-terusan dilamunin ya, apalagi disesali. Nggak ada nggak ada manfaatnya menyesali sesuatu yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Sebenarnya harusnya gitu, bukan untuk disesali tapi untuk pembelajaran buat nanti ke depannya. Bulan Februari harus punya keyakinan yang kuat mau kemana, katanya yakin nggak sama apa yang diinginkan. Ada ketegasan di bulan Februari, ketegasan tentang apa ini, tentang kemajuan, pengen maju, move on. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu katanya ya, yang lalu biarlah berlalu. Ini ada perubahan perputaran roda ke yang lebih baik lagi. Tinggal apa ya sebenarnya yang harus ditanamkan pikiran biar kitanya bisa maju, move on. Untuk perubahan harus bisa meyakinkan gitu ya, yakin sama kemampuan dirinya, yakin sama apa yang ada di diri kita gitu. Buat kemajuan kedepannya harus yakin, berjuang, memperjuangkan maju gitu ya Kak, maju. Ini ada perputaran roda di saat kitanya maju, terus di saat pikiran kita tenang, ada perputaran roda, ada kebaikan, ada kebahagiaan yang akan dicapai. Jadi sebenarnya di bulan Desember, di bulan Januari puas-puasin aja dulu gitu ya galaunya, biar nanti maju. Syukur-syukur cuma di awal Januari aja galaunya ya. Jadi awal Januari galau gak apa-apa lah, orang galau wajar gitu ya, ngerasain kegalauannya. Tapi ada waktunya juga buat bangkit, maju, move on. Harus berusaha yakin. Di bulan Desember ada keyakinan yang kuat untuk maju. Pikiran tenang, tapi di pikiran tenang berarti kalau di pikiran tenang, pikirannya harus tenangin dulu ya, baru ke rencana. Target di bulan Maret harus udah mulai apa ini? Kita buka energinya. Apa sih yang sebenarnya dimulai di bulan Maret ini? S-Open tentang ngejaga niatan, ngejaga keinginan. Walaupun kadang tergoda gitu ya, tapi harus bisa maju katanya ya. Aku harus bisa mandiri, harus maju, harus bahagia sama kehidupannya, intinya harus bisa lah dari diri sendiri gitu ya. Kadang kebahagiaan teh timbul dari keyakinan kita, dari kemandirian kita. Kitanya mandiri, bisa ngelakuin apa, bisa ngusahain apa, bisa ngusahain untuk kebahagiaan kita, bisa ngusahain untuk apa. Ini diwakili sama kartu The Empress ya. Di saat kitanya mampu, diri kitanya mampu, kebahagiaan akan datang. Harus yakin itu ya. Ada yang harus dimulai di bulan Maret, ikutin kata hati katanya ya. Ini intuisi kuat, tajam di bulan Maret ini, Sagittarius. Jadi harus tahu rencana kita ke depannya mau kemana, harus gimana, mau gimana gitu ya. Inti dari keadaan ini, Sagittariusnya harus bisa nenangin pikiran, nenangin hati, nenangin pikiran, nenangin hati, nenangin perasaan, ikutin kata hati kemana yang bikin bahagia buat kedepannya. Jadi ya Sagittarius juga tahu kemana jalan tujuannya gitu ya. Harus yakin sama pendiriannya sendiri, itu harus yakin sama intuisi, sama perasaannya sendiri. Ini bulan Januari, Februari, Maret, bulan April menemukan perubahan di dirinya. Ada perubahan besar yang ada di dirinya. Zodiak Sagi ya. Perubahan seperti apa? Ini dari Demun, dari lamunan-lamunan. Demun, perubahan dari lamunan, dari pikiran, dari ketakutan, dari belajar di keadaan masa lalu, terus dari apa lagi? Ini dari bertahan. Kenapa ada perubahan besar terjadi di dirinya Sagittarius? Itu teh dari ketakutannya Sagittarius ya. Perubahan yang datang, perubahan yang terjadi berasal dari rasa takutnya zodiak Sagittarius. Dari pengalaman yang udah terjadi, pengalaman pahit, pengalaman sakit, dimakan mentah-mentah gitu. Jadikan pelajaran buat kedepannya. Ada perubahan buat dirinya zodiak Sagi. Kenapa perubahan datang? Karena zodiak Saginya tetap bertahan, tetap yakin, tetap percaya diri, tetap kuat ya ngadapin semua masalah. Makanya perubahan terjadi di dirinya zodiak Sagittarius, berevolusi gitu ya, dari rasa sakit yang ada menjadi perubahan besar buat dirinya. Ini di bulan April ya. Bulan April udah mulai kelihatan ada kemajuan. April, bulan Mei ada sesuatu yang datang tentang kebaikan. Tapi kebaikan yang datang dimulainya harus dari perubahan diri kita gitu ya. Kitanya udah ada perubahan. Pipe open dari permasalahan yang ada, dari keraguan yang ada kebangkitan dari keadaan. Kayak alam yang ngedeketin kita untuk kemajuan, alam yang ngedeketin kita untuk perubahan gitu ya. Kitanya jangan sampai kita terseret gitu, keadaan udah ngeharusin zodiak Sagittarius ada kemajuan, ada perubahan, tapi zodiak Sagittariusnya kayak enggan berdiri.
harus seimbang ya keadaan. Waktunya bangkit ya kita bangkit, biar ada kebangkitannya lebih bangkit lagi. Ini tentang well opportune. Akan ada perubahan besar terjadi di kehidupannya di bulan April ini. Bulan April, Maret, April, bulan April ya. Ada perubahan besar. Tapi di bulan Juli kakak kayak bingung, ada kebingungan apa ini yang terjadi di bulan Juni bukan Juli ya, di bulan Juni bingung di pikiran. Tapi padahal gini, kadang kebaikan datang cuman kitanya bingung ya, ini maju apa enggak, bisa apa enggak gitu. Padahal keadaan udah ngajak kita untuk ke perubahan buat hari-hari depannya. Kita buka ya, ini tentang well opportune, perubahan dari segi keadaan, alam yang ngasih perubahan dari keadaan. Cuman kitanya harus berusaha ngeyakinin diri, harus punya keyakinan yang kuat. Di bulan Juni kebahagiaan, perubahan terjadi dari segi keadaan. Cuman zodiak Sagittariusnya kayak yang masih mentok di keadaan sebelumnya, harus bisa maju ya. Ini alam yang ngajak kak, kayak keseret sama keadaan, kitanya harus diseret udah maju. Tapi zodiak Sagittariusnya masih nagen, masih tetap di situ gitu ya. Tahu nagen nggak bahasa Sunda? Nagen maju ya, keadaannya suruh maju katanya. Walaupun di bulan Juli ini permasalahan banyak, tapi enggak, karena di bulan Maret kitanya udah siap. Apapun yang jadi masalah, apapun yang jadi rintangan di bulan Juli ini, zodiak Sagittarius bisa buat menghadapinya. Masalah-masalah yang datang dari mana sih? Kita buka energi-energinya ya. Halo Sagi, masalah yang datang dari mana sebenarnya? As of one, dari sesuatu yang kita pertahankan. Pertahanin apa zodiak Sagittarius? Apakah masih mempertahankan sesuatu di masa lalu gitu ya, yang harusnya dilupakan? Ataukah masalah baru yang datang yang masih dipertahankan? Ini masalah-masalah banyak, permasalahan datang Seven of One. Kitanya harus berusaha bisa menghindar dari permasalahan yang ada ya. Hindari aja permasalahan ini datang. Permasalahan bisa aja datang dari keadaan, bisa datang dari masa lalu ya. Tapi kitanya harus bisa pintar-pintar buat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Karena apa? Di bulan Juni, Juli, di bulan Agustus ada pondasi yang kuat sebenarnya. Kita buka di energi bulan Agustus, ada pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat dari mana? Datangnya dari permasalahan yang ada sebelumnya. Ini S-Opan datang, udah saatnya, udah bisa S-Opan mah solusi buat semua masalah gitu ya. Jadi di mana ada masalah kitanya udah tahu cara buat ngatasinya. Terus ada perbaikan lagi di bulan Agustus ini. Perbaikan mungkin yang tadinya musuh, yang tadinya ada permasalahan, yang tadinya ragu, bimbang, udah mulai saatnya perbaikan gitu ya. Untuk keadaan udah saatnya baikan. Ada pondasi yang kuat kak, yang tadinya jauh mungkin jadi ada baikan, yang tadinya dekat akan ada ikatan yang lebih dekat lagi. Ini ada takdir ya, kayak dipersatukan sama keadaan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, mungkin zodiak Sagittarius akan dipertemukan sama seseorang yang bisa sama-sama, bisa saling, walaupun kadang di pikiran ragu, tapi udah saatnya. Ini alam yang nentuin, takdir yang nentuin ya. Kenapa gitu kalau dulu, kenapa sekarang dipersatukan? Karena emang udah saatnya, udah waktunya di bulan Agustus ini. Agustus, bulan September, ikutin kata hati, kemana yang bikin tenang. Ini di bulan September kayak yang emang keadaan yang memaksa buat tenang gitu ya di keadaannya, biar kitanya mampu buat memilih jalan yang tepat untuk kedepannya. Di saat gini gitu ya, orang di saat gini keadaan tenang, nenangin keadaan teh kayak nyuruh tenang biar kitanya mampu memilih jalan yang baik untuk kedepannya. Kita buka aja kartu konfirmasinya ada apa. Berusaha ngeikhlasin di bulan September, berusaha ngeikhlasin biar kitanya ada kedamaian buat nanti kedepannya, biar menemukan kebahagiaan. Targetnya untuk perubahan dari segi keadaan. Kenapa kita belajar ikhlas ya? Ikhlas bisa aja tentang sesuatu yang terjadi, bisa ikhlas tentang yang kita miliki, berbagi sama orang lain bisa. Itu buat perubahan-perubahan di diri kita. Jangan terlalu memikirkan hal yang udah terjadi. Nyari ketenangan karena perubahan ada di sini. Nyari ketenangan di pikiran kita tenang di bulan September. Pikiran kita tenang, kitanya fokus ke sesuatu yang produktif buat kita itu ya. Perubahan-perubahan dapat di sini. Ini di bulan
September, di bulan Oktober ada kemajuan hasil dari pilihan di bulan kemarin gitu ya, di ketenangannya ada perubahan besar terjadi. Chariot alam yang ngajak suruh maju gitu ya. Kitanya tinggal duduk aja karena udah pilihan yang tepat mungkin ya, hasil pilihan perasaan kita, keinginan kita kemana dari keadaan sebelumnya. Ini dari kecurangan, ada kecurangan dari mana? Ini kebersamaan, ngerasa dicurangi saat kebersamaan, saat orang-orang ini. Buat jaga-jaga aja ya, buat catatan, harus lebih berhati-hati lagi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Soalnya di saat kita ada kemajuan, kadang orang yang dekat bukan cuma orang yang benar-benar tulus, kadang ada orang yang memanfaatkan keadaan. Jadi harus bisa, bukan bisa memilih ya, lebih ke ngerasain bisa bahagia nggak buat semuanya, bisa nggak untuk kebersamaan gitu ya, bukan cuma kakak, bukan cuma kebahagiaan seseorang itu. Jadi pencapaian yang kita dapat, perubahan yang kita dapat harus berbagi sama orang yang ada di sekitar kita, biar kita bisa lebih merasakan kebahagiaannya gitu ya, bisa ditambah kebahagiaannya sama keadaan. Ini di bulan November ada kebahagiaan yang akan datang, Kak. Kebahagiaan seperti apa yang sebenarnya datang di keadaannya gitu ya. Kebahagiaan seperti apa di saat kita udah merasakan, udah bisa menikmati, udah mencukuri apa yang jadi milik kita. Tapi ini tentang pengen pergi ninggalin seseorang yang udah curang sama kita gitu ya. Ada kebersamaan. Jadi di bulan November kayak yang gini, Kak, ini kebahagiaan datang ya, tapi datang kebahagiaan ini waktunya gitu ya. Saat kita udah ninggalin seseorang yang mungkin berat buat kita, tapi di bulan-bulan kemarin ini seseorang ada kecurangan sama kitanya, tapi jalan yang kakak pilih, jalan yang kakak tempuh emang buat nyari kebahagiaan ya, bukan cuma kakak yang bahagia, seseorang di sini juga mudah-mudahan ketemu kebahagiaannya, kakak ketemu kebahagiaannya, walaupun kayak yang berat harus meninggalkan di bulan November ya. Cuman kenapa harus memilih seperti itu untuk kebahagiaan semua gitu, Kak, biar kakak bahagia, dia seseorang di sana bahagia. Ini di bulan Desember ada pilihan ya, ada bimbang ragu di pilihan mau kemana, arah tujuannya di akhir tahun ini gitu. Ada rasa ragu, bimbang, open, masih ngejaga keadaannya, masih berusaha yakin, cuman ragu di pikiran untuk apa sih, untuk uang. Kenego open tekal ada sesuatu yang kayak pilihan teh untuk perasaan atau untuk uang, untuk harta, untuk kebahagiaan. Kayak bimbang di pilihan ini, aku mau fokus kemana dulu gitu ya. Harus berusaha ngeyakinin terus. Kalau pilih salah satu antara perasaan atau uang, yang satu harus tetap dijaga biar nggak lepas gitu ya, biar nggak ini. Seperti itu. Jadi Aksagi di akhir tahunnya ada bimbang ragu di pilihan, tapi sarannya di keadaan ini, kalaupun di akhir tahun harus ada pilihan, tetapi harus ada yang dijaga ya. Kalaupun milih keadaannya harus dijaga silaturahmi, mungkin bisa. Kalau perasaan yang dijaga, uangnya juga, pemasukan harus ada ya. Jangan sampai kita ngebelain tentang perasaan, tapi rezeki yang ditinggalkan harus bisa sama-sama, harus bisa saling di keadaan plus perasaan. Seperti itu Sagittarius ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin readingannya, yang udah nyaksikan dari Januari sampai Desember di readingan yang terjadi di tahun 2025 untuk zodiak Sagittarius. Terima kasih banyak. Salam kenal buat semuanya. Itu nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.